Di tengah semangat menyambut sinetron Elif Indonesia yang tayang di SCTV, mendung duka kemarin mengguncang aktor Dery Drajat, pemain sinetron Elif Indonesia. Pasalnya bersama ketiga buah hatinya, Dery harus memakamkan sang istri yang meninggal pada hari Minggu. Setelah berjuang dan banyak melakukan pengorbanan demi kesembuhan sang istri melawan kanker, lantas bagaimanakah perjuangan Dery untuk tetap tegar demi anak-anaknya? Benarkah pula pemakaman almarhumah istri Dery dihujani tangis perpisahan? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Hari Senin kemarin bisa jadi hari terberat untuk aktor Dery Drajat. Pasalnya, di hari itulah Dery harus menerima kenyataan pahit melepaskan kepergian almarhumah Afnenda Asril, sang istri, untuk selamanya dan membuat dirinya menjadi single parent dari 4 orang anak mereka. Tak ayal, ketika jenazah sang istri dirapikan menuju pemakaman, Dery tak kuasa menahan tangis meski berkali-kali berusaha disembunyikan. Pasalnya, nyaris 3 tahun perjuangan Dery melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita almarhumah sang istri kini telah berujung takdir berpulang ke rahmatullah. Perjuangannya udah hebat banget, udah bertahan sekian lama, itu udah luar biasa lah. Yang salutnya sih ya saya lihat bukan karena abang sendiri ya, tapi ya Dery tegar lah dalam hal ini. Dia sangat tegar saja sampai waktu-waktu terakhir, sampai wafatnya pun itu luar biasa. Dan saya lihat juga anak-anaknya juga bisa tawakal sama Allah, betul-betul mengikhlaskan. Namun tangis Dery pun kian pecah dalam diam ketika melakukan sholat jenazah berjamaah di rumahnya. Mungkinkah kini ketika sang istri meninggal dunia, Dery jadi drop mental, namun tertekan karena harus tegar di hadapan keempat anaknya, sehingga hanya mampu menangis sunyi di sela-sela sholat jenazah berikut ini. Allahu Akbar. Nah, terakhir ini memang kondisinya agak ngedrop, ya, agak ngedrop itu karena ada sesak dan sesak setiap hari itu. Sesaknya sangat berat, gitu, sangat berat. Tapi masya Allah itu. Mungkin kalau saya menghadapi situasi seperti istri saya, mungkin saya nggak kuat. Sebagai laki-laki saya nggak bakal mampu. Saya tidak akan mampu menghadapi situasi yang dihadapi oleh istri saya. Saya suruh anak-anak ke kupingnya, sampaikan kepada Umi bahwa kalian ikhlas. Waktu pun terus bergulir, jenazah almarhumah istri Dery pun tiba di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, disambut oleh cuaca mendung sekaligus teka-teki. Pasalnya, Dery mengurai ultimatum bahwa prosesi pemakaman sang istri dilangsungkan secara tertutup. Ada apa gerangan? Mungkinkah karena dimakamkan menjadi satu dengan almarhumah sang mertua, mungkinkah Dery jadi menutup prosesi pemakaman sang istri? Jadi pada saat istri saya meninggal, ketika timbul pertanyaan di mana akan dimakamkan, langsung terfikirkan bahwa akan dimakamkan di dekat makam ayahnya. Nah, tetapi memang di sini juga lahannya sudah penuh.
akhirnya kami di keluarga bermusyawarah memutuskan untuk di satu liang lahat saja dengan ayahnya. Tapi waktu awal ya pasti kalau misalnya anak-anak semua shock ya kalau awal sakitnya. Cuma karena sakitnya juga udah bisa dibilang cukup lama, jadi kita juga udah ikhlas sih jatuhnya, lebih ikhlas sih. Yang jelas jangan nyusahin Abah, jadi anak yang lebih solehah. Habis itu pokoknya usahain kalau bisa belajar sholat jangan ditinggal, paling itu aja sih pesan-pesannya. Sebenarnya taunya juga anaknya kan Bita itu kan sekelas sama Dira, jadi baru berapa hari yang lalu juga Dira cerita gitu, cukup kaget ya, cuman nggak nyangka juga gitu sih ya, semoga almarhum husnul khotimah, terus ibadahnya diterima. Simpati atas mendung duka yang mengguncang Dery Drajat dan keluarganya, sejumlah rekan Dery dalam sinetron Elif Indonesia pun berusaha datang untuk melipur lara. Salah satunya Lionel Hendrik, sang pemeran Mansur pengganti sosok Murad yang terlihat datang dengan wajah turut prihatin. Pasalnya tak banyak yang tahu, di tengah kemeriahan para pemain Elif Indonesia menyambut tayangan perdana mereka di panggung Inbox, Dery Drajat kerap menyembunyikan kisah sedihnya menerima kematian sang istri dari keluarga, teman hingga rekan-rekannya dalam sinetron Elif Indonesia berikut ini. Kaulah seluruh cinta bagiku dan selalu menentramkan perasaanku. Kekasihku ada di sisiku selamanya. Gitu untuk membintangi sinetron Elif ini. Karena proses castingnya juga nggak sebentar, nyari karakter yang benar-benar cocok buat Salim, terus yang jadi Tukce, jadi Zainab juga. Dan kalau gue sendiri ngerasa tertalang aja, kayak udah karakter yang udah ada, terus penggemarnya di Indonesia itu udah cukup banyak. Gimana cara bawainnya biar bisa lebih, dan ya kalau bisa lebih sukses lagi dari Salim yang sebelumnya gitu. Nah, itu yang diharapkan juga. Ya. Terus dari kemarin juga abang tuh kadang-kadang suka telat datang ke lokasi. Kita bingung kenapa gitu. Rupanya memang istrinya lagi masuk di rumah sakit. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau misalnya hal seperti itu ya kita memahami gitu. Mohon maaf apabila mungkin selama hidup istri saya ada sesuatu hal yang tidak berkenan, ada kesalahannya yang disengaja pun tidak disengaja. Mohon seluas-luasnya bukan pintu maaf gitu, atau apapun ada terkait masalah apa, itu masalah yang belum terselesaikan, mohon segera menghubungi kami pihak keluarga. Kami mohon doa dari semua, semoga istri saya ini diterima iman Islamnya. Ya semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalannya, dihapuskan dosa-dosanya dan tenang di atas sana, dan keluarga juga diberikan ketabahan. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan kabar mengejutkan Rina Nose dan Fahrul Rozi yang akhirnya telah resmi menjadi sepasang kekasih. Baru 2 hari menjalin cinta, benarkah hubungan Rina dan Fahrul bergulir serius menuju pelaminan?